Sandi Hartanto dengan NPI 11210023. Perkenalkan, nama saya Imelda Juliana Putri dengan NIM 111210083. Perkenalkan, nama saya Asalia Damayanti dengan NIM 112100113. Di sini kami akan menjelaskan tentang administrasi pertanahan untuk tugas ITS dengan dosen pengampu Pak Edi Wahyudi, SH, MSI. Administrasi pertanahan merupakan data dan informasi terkait tanah yang mencakup pendaftaran, pengukuran, pemetaan, pemberian hak, serta pengatur penggunaan tanah. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan tertib penggunaan tanah. Konsep dan tujuan administrasi pertanahan yaitu ada 3. Yang pertama, pendaftaran tanah, pencatatan hak kepemilikan dan batas-batas tanah secara resmi untuk memberikan kepastian hukum. Untuk yang kedua, mendukung perencanaan tanah, tata ruang dan pembangunan nasional. Yang ketiga, menjamin keadilan dalam penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah. Yang terakhir adalah tujuan administrasi pertanahan, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Komponen administrasi pertanahan ada 3. Yang pertama ada pendaftaran tanah, kedua sertifikasi, dan yang ketiga sistem informasi pertanahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak milik tanah, yaitu ada 4. Yang pertama, hak milik tanah. Yang kedua, hak guna usaha, HGU. Yang ketiga, hak guna bangunan, HGB. Yaitu yang terakhir, hak guna pakai. Di sini saya akan menjelaskan lembaga dan kewenangan pertanahan. BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kewenangan utama BPN menyusun dan melaksanakan kebijakan pertanahan nasional, mendaftarkan tanah, mengatur peralihan hak atas tanah, misal jual beli, hibah, warisan, menyelesaikan sengketa pertanahan, membina masyarakat agar sadar hukum pertanahan. Dasar hukumnya, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, Perpres Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian ATR atau BPN. Contoh kasus pertanahan, ada sengketa tanah antara Pak Budi dan Pak Joko. Pak Budi mengklaim tanah berdasarkan sertifikat hak milik SHM resmi dari BPN. Pak Joko mengklaim tanah itu warisan dari kakeknya, tapi hanya punya surat keterangan waris tanpa sertifikat. Penyelesaiannya, BPN mengecek data pendaftaran tanah. BPN melakukan pengukuran ulang. Jika sengketa tidak selesai dilanjutkan ke pengadilan, hasil keputusan pengadilan menjadi dasar BPN untuk menerbitkan atau menyesuaikan sertifikat. Di sini saya akan menjelaskan reforma agraria dan keadilan akses tanah. Reforma agraria adalah program penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tujuan: mengurangi ketimpangan pengusahaan tanah. Komponen utama ada tiga. Yang pertama, redistribusi tanah. Itu pembagian tanah negara atau tanah hasil
menyelesaikan konflik kepada masyarakat yang membutuhkan. 2. Legalitas akses pemberian hak hukum atas tanah. 3. Penataan penguasaan, menerbitkan pemanfaatan lahan sesuai rencana tata ruang dan lingkungan. Keadilan akses tanah adalah prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan, menguasai dan memanfaatkan tanah secara adil dan berkelanjutan. Penerapan ada 3. Pelindungan masyarakat, adat, dan petani kecil. Pencegahan monopoli tanah oleh korporasi besar. Menyelesaikan konflik agraria secara adil. Contoh nyata, sertifikat tanah untuk masyarakat adat Papua atau Kalimantan. Peran tanah dalam pembangunan nasional adalah sebagai sumber daya utama yang menjadi dasar bagi berbagai kegiatan pembangunan, seperti pertanian, permukiman, industri,